Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Al-uyun tansa man tarot, walakinna al-qalbu la tansa man tuhib. Sobat-sobatku, para remaja yang dirahmati Allah, cinta adalah salah satu fitrah manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan dalam hati setiap hamba-hambanya. Perasaan yang begitu dahsyat mampu membuat dunia terasa berwarna, mampu membuat kita melayang-layang di awan sembilan, bahkan mampu membuat kita lupa makan dan tidur. Jatuh cinta merupakan sebuah pengalaman yang universal dialami manusia di segala usia, tak terkecuali kita para remaja. Namun, di masa remaja, jatuh cinta hadir dengan segala tantangannya tersendiri. Tantangan yang jika tidak dihadapi dengan bijak, bisa berujung pada penyesalan yang mendalam. Di usia remaja, kita sedang berada di fase pencarian jati diri. Hormon bergejolak dalam tubuh, emosi bergejolak, bahkan kita mulai tertarik pada lawan jenis. Semua hal itu wajar, bahkan merupakan bagian dari proses tumbuh kembang kita. Namun, perlu kita sadari bahwa jatuh cinta di usia remaja memiliki potensi yang besar untuk mengalihkan fokus kita dari hal-hal yang lebih penting, seperti belajar, beribadah, dan mempersiapkan masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan rasa cinta sebagai mitra manusia, sebagai dorongan untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga. Namun, Allah juga memberikan kita akal dan pikiran untuk mengendalikannya. Jangan sampai rasa cinta ini menjadi sebuah api yang akan membakar kita sendiri, menghancurkan impian, cita-cita kita. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Rum ayat 21, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayat ini menjelaskan bahwa rasa cinta dan sayang antara suami istri adalah suatu tanda kekuasaan Allah. Namun, perhatikan kata, supaya kami cenderung merasa tentram kepada. Ketenangan dan ketenangan hati hanya bisa didapatkan melalui ikatan pernikahan yang halal dan sesuai syariat Islam. Jatuh cinta di luar ikatan pernikahan justru akan membawa keresahan dan kegelisahan. Banyak di antara kita yang terjebak dalam hubungan pacaran. Pacaran menurut pandangan Islam adalah hubungan yang tidak dibenarkan. Karena apa? Karena pacaran membuka peluang besar untuk terjadinya perbuatan maksiat, seperti berpegangan tangan, berciuman, bahkan sampai zina. Hal tersebut sangat dilarang dalam Islam dan akan membawa dampak buruk bagi diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini dengan tegas melarang kita untuk mendekati zina, termasuk segala perbuatan yang dapat mengarah pada zina. Pacaran dengan segala kemesraannya merupakan salah satu jalan yang dapat mengarah pada zina. Oleh karena itu, kita sebagai remaja muslim harus menghindari pacaran dan menjaga diri dari segala bentuk perbuatan maksiat. Lalu, bagaimana kita menghadapi jatuh cinta di usia remaja? Yang pertama, kita harus senantiasa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari godaan syahwat dan diberikan kekuatan untuk menjaga diri. Doa adalah senjata utama kita dalam menghadapi segala tantangan hidup, termasuk menghadapi godaan jatuh cinta. Yang kedua, fokuslah pada hal-hal yang positif dan produktif. Isi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat seperti belajar, membaca buku, berolahraga, atau mengikuti kegiatan keagamaan. Dengan demikian, kita tidak akan terlalu memikirkan hal-hal yang dapat mengganggu fokus kita. Yang ketiga,
Perbanyaklah silaturahmi dan bergaullah dengan teman-teman yang baik dan soleh-soleha. Teman yang baik akan selalu mengingatkan kita untuk tetap pada jalan yang benar dan menjauhi hal-hal yang negatif. Keempat, belajarlah mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Ini memang bukan perkara yang mudah, tapi kita harus terus berusaha melatih diri untuk mengendalikan emosi dan hawa nafsu kita. Ingatlah bahwa akhlak mulia adalah salah satu ciri orang yang beriman. Yang kelima, jika memang sudah dirasa memiliki ketertarikan yang kuat pada seseorang, maka cara yang paling bijak adalah dengan meminta restu dari orang tua dan berikhtiar untuk menikah setelah cukup umur dan siap secara mental dan finansial. Pernikahan adalah salah satu jalan yang halal untuk menyalurkan rasa cinta dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagai penutup, jatuh cinta adalah bagian dari ujian hidup yang harus dilalui dengan bijak. Remaja yang mampu menjaga perasaannya dalam koridor syariat akan mendapatkan cinta yang lebih bermakna baik di dunia maupun di akhirat. Ingatlah bahwa cinta sejati adalah cinta kepada Allah yang membawa kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mengelola perasaan dengan cara yang diridhoinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Apabila ada salah kata dari tutur kata maupun perilaku saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.